ada Mbak Yeni Wahid. Wah, kita ganggu ya, lagi santai ya Mbak ya. Untung belum makan cabai. Nanti kepedesan ya. Dong. Halo Mbak Yeni, kita panggil Mbak Yeni Wahid nggak apa ya? Ya, boleh. Biar lebih akrab gitu ya. Izin mau ngerecokin sebentar, kita mau ngajak ngobrol santai Mbak Yeni, tapi nggak yang berat-berat kok, yang ringan-ringan aja. Karena kalau berat-berat takutnya, aduh tambah berat ya Mbak ya. Iya, hidup sudah berat kan. Iya, jangan tambah berat lagi. Gimana kabarnya Mbak, sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat. So far 2023 udah apa aja nih yang bikin pusing Mbak? Yang bikin pusing? Dinikmatin aja semuanya. 2023 ya sama seperti tahun-tahun sebelumnya, pasti banyak tantangannya, tapi banyak juga hal-hal yang menyenangkan. Namanya hidup pasti harus balance. Gak mungkin kita bisa menikmati sesuatu yang asyik tanpa ada pembandingnya. Jadi kalau ada sesuatu yang gak menyenangkan terjadi, itu supaya kita bisa menikmati sesuatu yang menyenangkan dengan lebih maksimal lagi. Wah, quotes of the day itu bisa dimasukin ke quotes of the day, karena kalau misalkan lurus-lurus aja juga gak seru ya Mbak ya hidupnya. Ya bosen kan, pasti. Boring, betul. BTW Mbak ini makin fresh aja, makin cantik. Apa sih rahasianya biar tetap cantik dan positive vibes Mbak Yeni? Apa ya? Ya tentu harus jaga mental and physical health. Ya, kesehatan fisik mutlak dengan cara makanan yang bergizi, bukan cuma yang enak-enak doang, bukan cuma jajan-jajan aja, tapi pastinya ya kalau saya udah umur segini harus lebih banyak lagi makanan sayur-sayuran dan berserat dan yang cocok sama kebutuhan tubuh. Yang kedua, kemudian mental health juga diperhatikan. Salah satunya caranya adalah dengan tidak terlalu banyak mengkonsumsi sosmed yang isinya toksik. Karena sekarang sosmed, aduh nggak bisa difilter ya Mbak ya? Harus bisa filter sendiri. Harus kita sendiri ngefilter, bikin sistem. Dan kadang-kadang kalau kita mantengin sosmed, itu kita bisa ke bawah terus, akhirnya tahu 3 jam kita udah duduk aja di situ ya kan. Jadi saya dengan diri saya sendiri termasuk ngajarin anak-anak saya pakai timer. Oh gitu. Pakai timer. Berapa maksimalnya sehari Mbak? Kalau anak-anak, sehari anak-anak tuh antara 1 sampai 1,5 jam. Itu boleh dibagi-bagi dalam berapa menit. Oke. Gitu. Nah, kalau Mbak Yeni sendiri? Kalau saya sendiri sekitar sama. Nah, tapi saya masih mungkin lihat YouTube, tapi bukan untuk lihat yang ringan-ringan, lebih untuk belajar. Nah itu beda, jadi kalau yang untuk belajar dibedain sama yang untuk keperluan hanya sekedar bersosmed ria. Betul, karena emang sekarang apa-apa di sosmed juga ada ya Mbak, kalau belajar juga praktis di sosmed. Yang penting bukan yang toksik-toksik tadi itu ya Mbak ya. Saya suka belajar sejarah di sana, saya belajar kadang-kadang belajar masak di sana, saya belajar tentang filsafat, saya kadang-kadang belajar tentang finance, tentang bisnis dan lain sebagainya. Itu bisa pakai pinter-pinter kita mengolah sosmed aja ya Mbak ya. Betul. Biasanya kalau Mbak Yeni misalkan ada waktu luang nih, pasti kan sibuk nih. Kalau di waktu luangnya dipakai buat apa sih Mbak, me time-nya? Me time saya suka baca sama meditasi. Terus suka gambar. Oh gambar. 3 itu iya. Beres-beres sama beres-beres. Ibu-ibu ya. Ibu-ibu beres-beres tetap ya. Iya betul. Healingnya tetap beres-beres. Beres-beres. Gambarnya suka gambar apa Mbak Yeni? Saya suka bikin sketch orang, sketch ini. Nah saya sebetulnya malah banyak sekali mengkoleksi sketch pemimpin-pemimpin negara. Zaman dulu ketika saya ikut Gus Dur, kunjungan ke banyak negara, kadang-kadang kita bosen ya, pembicaraannya terlalu serius gitu kan. Jadi kadang saya suka nyeket tuh wajah-wajah pemimpin negara yang ada di pertemuan itu. Jadi saya udah pernah nyeket Bill Clinton, saya pernah sketch Hugo Chavez, Venezuela, Mugabe, pokoknya banyak tokoh-tokoh zaman itu yang beberapa diantaranya sudah meninggal sih. Kayaknya udah bisa bikin museum deh Mbak. Kayak art installation kali ya, pajangan sketch-sketch. Tahu sebagian itu nggak ada, hanya ada beberapa aja yang masih ada. Atau sebagian saya kasih ke mereka. Buat dikasih langsung ya. Jadi saya pernah kasih sketch saya ke Presiden Jacques Chirac, gitu, Presiden Prancis. Terus dia kirim foto sama surat dari dia dikasih sebagai apresiasi. Oke, boleh sambil makan sambil boleh ya, Mbak, sambil makan ya. Di sela-sela waktu kan menyibukkan kesibukan, kita menyempatkan makan betul sekali. Nah, kalau kita mau nanya juga nih Mbak, sambil makan ya Mbak ya, ada nggak sih fun fact atau hobi atau kesukaannya Mbak Yeni yang nggak banyak orang tahu, misalkan suka makan jengkol atau suka nonton sinetron atau apa gitu, kita pengen tahu dong Mbak. Suka makan pete itu. Suka makan pete, temennya jengkol ya Mbak? Iya, temennya jengkol gitu ya. Terus ada apa lagi? Saya suka coba ngarang lagu. Wow.
Sangat multi talent ya Mbak. Enggak lah. Gambar iya, nyanyi iya, nyiptain lagu iya. Sebenarnya dalam kehidupan yang berbeda, mungkin saya pengen jadi seniman aja kali. Kalau misalkan nggak seperti sekarang berarti pengen jadi seniman gitu ya Mbak ya? Iya. Siapa lagi ya? Saya pastinya suka halan-halan lah ya. Halan-halan, healing-healing ya. Healing. Bisa jalan-jalan sama siapa Mbak? Sama anak-anak, sama keluarga? Kalau sekarang sudah sama keluarga. Kalau dulu saya jalan sendiri loh. Oh iya? Jalan ke mana-mana. Me time ya pokoknya. Me time banget. Bahkan ke luar negeri saya sendiri. Iya, ngangkat-ngangkat sendiri, kadang ngalamin gitu ya. Dulu kalau naik metro di Prancis, itu nggak ada liftnya. Padahal kita mau naik kereta, karena duitnya pas-pasan kan. Ngangkat koper segede-gede gajah, turun naik tangga. Dulu sih kuat-kuat aja ya. Kalau sekarang, aduh, perlu minum vitamin tulang lagi. Nge-backnya udah nggak kuat. Waduh, umur tidak berbohong ya Mbak. Betul. Tapi kalau sinetron nih Mbak nonton sinetron nggak sih? Kan biasanya ibu-ibu Indonesia tuh signature-nya nonton sinetron. Saya nontonnya bukan sinetron. Apa tuh? Saya pasti nonton Netflix. Ya, jadi sinetronnya mungkin lebih banyak sinetron luar negeri. Series Game of Thrones, ya series itu Viking gitu-gitu. Terus sekarang lagi seneng film kartun sama anak-anak. Oh iya, film kartun apa tuh? Sama film-film manga gitu loh. Manga ya? Manga. Wow, berarti kalau sinetron Indonesia nggak pernah ngikutin nih? Naruto, Sasuke. Ternyata Mbak ini nonton Naruto juga. Iya. Sasuke, Naruto, Sakura. Iya makanya nonton kayak gitu-gitu. Terus nonton One Piece. Luffy. Kalau zaman sekarang mah bilangnya wibu gitu ya Mbak ya. Wibu. Ya mengikuti inilah apa namanya suami dan anak-anak nonton rame-rame kan kita suka. Berarti tim Jepang ya, bukan tim Korea nih? Tim Jepang saya kebetulan. Okay. Tapi juga nonton Disney kartun lah ya, pastilah semua lagu-lagunya ya harus hafal lah. Karena anak-anak nyetel itu terus kan, Let It Go. Hafal dari zaman itu sampai sekarang kan. Zaman paling baru apa ya sekarang ya? Apa yang paling baru Disney Princess ya? Lupa sekarang baru Mulan ya, baru mulai. Iya, Mulan benar. Ya itu. Kalau Barbie kemarin nonton Mbak? Belum sempet, anak-anak udah nonton, saya yang belum. Karena saya lagi banyak tur ke luar negeri. Oke, next topic nih ya Mbak. Sekarang kita lumayan ke pertanyaan-pertanyaan netizen nih yang lagi hype di masyarakat juga tentang wanita. Kan Mbak Yeni ini seorang tokoh wanita, dikelilingi wanita-wanita juga, anak-anaknya juga cantik-cantik, 3 putri cantik. Nah, menurut Mbak Yeni sendiri, skill apa sih standar wanita yang harus dimiliki? Sama aja sama laki-laki ya, bahwa skill untuk bisa adaptif terhadap perubahan zaman. Artinya dia skill untuk pekerjaan dia harus miliki. Tapi di sisi lain perempuan menurut saya lebih suka memakai kata perempuan kan dari kata empu. Empu itu master, ya suhu gitu. Jadi perempuan itu harus berani keluar dari zona nyaman. Karena banyak perempuan ada yang namanya kendala internal. Kalau kendala eksternal kan kita udah bahas banyak banget tuh, yang namanya norma-norma di masyarakat yang seolah-olah membuat perempuan nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Betul. Di rumah aja masak, nyuci dan lain sebagainya gitu kan, ngurus anak aja, itu kan eksternal tuh, ya kan, aturan-aturan di masyarakat, norma-norma budaya dan lain sebagainya. Tapi juga ada kendala internal. Apa itu? Kendala internalnya adalah banyak perempuan yang tidak berani ngambil resiko karena takut dihujat, takut diomongin sama sesama perempuan. Betul. Nah, jadi buat saya ingin selalu kalau ketemu anak perempuan, yang saya ingetin kepada mereka adalah jangan takut untuk dicemooh atau jangan takut untuk diejek, jangan takut untuk ngambil resiko. Karena kamu diem atau kamu bergerak, orang tetap ngomongin kok. Nah, tapi kalau kamu diem, kamu nggak akan mencapai apa-apa. Begitu kamu bergerak, minimal masih ada kemungkinan kamu akan mencapai sesuatu. Jadi udah bergerak aja, diomongin juga. Gitu. Mending sekalian tapi kita nyampe sekalian tujuan aja, ya, betul. Mbak, ya? Bukan berarti kita bete, bukan berarti kita jutek, tapi kita tetap dengan wajah manis gitu ya. Kita fokus dengan apa yang kita inginkan, kita yakin bahwa apa yang kita lakukan itu terbaik untuk kita. Tapi tetap harus perlakukan orang lain dengan baik. Jangan jatuhin teman-teman kita juga, jangan jatuhin sekeliling kita. Justru kita harus kolaborasi, saling nguatin sesama perempuan harus saling menguatkan sesama perempuan. Women support women. Ya? Women support women. Itu tadi harus digaris bawahi banget, harus kita stabilo pokoknya kata-kata Mbak Yeni ya. Betul. Karena sekarang nih Mbak,
kita ada double standard kan ya. Maksudnya kayak wanita itu harus bisa, kayak kata tadi Mbak Yeni, eksternalnya harus bisa masak, harus bisa ngurus rumah, harus bisa ini itu. Sementara kalau di sosial tuh dalam tanda kutip laki-laki tuh cuma yang penting nyari nafkah deh gitu. Betul. Menurut Mbak Yeni tentang itu gimana nih? Sebenarnya kesian laki-laki loh, begitu ada persoalan gender ya. Begitu gender ini begitu dibagi dua, kotaknya dibikin terpisah, laki-laki yang harus tugasnya mencari nafkah, perempuan tugasnya di rumah. Ketika di masyarakat ada perubahan peran, maka laki-laki jadi korban. Kita sama-sama tahu bahwa sekarang dalam keluarga kadang-kadang yang mencari nafkah adalah ibu, karena bapaknya kadang-kadang tidak mendapatkan kesempatan bekerja atau penghasilannya di bawah ibu, ya kan? Sehingga ketika sebuah keluarga memutuskan, udah ibu aja yang cari nafkah. Nah, kalau kita masih terjebak pada pemikiran lama bahwa laki-laki lah yang harus cari nafkah, istri yang harus ngurus domestik, laki-laki yang tidak mencari nafkah akhirnya dianggap laki-laki cemen. Kasian. Kita harus keluar dari itu semua. Kewajiban mencari nafkah itu adalah kesepakatan antara laki-laki dan perempuan. Siapa yang paling punya peluang, ya udah support gitu. Kewajiban mengurus anak dan ngurus bersih-bersih rumah segala macam, itu juga kewajiban bapak dan ibu, bukan cuma ibu aja. Nah, dua-duanya harus sharing, harus berbagi peran. Kewajiban ngurus anak apalagi? Anak butuh ibu dan butuh bapak dalam proses tumbuh kembangnya. Nah, jadi gitu sih. Jadi dijalanin barengan, dijalanin sama-sama. Harus barengan, harus bersama-sama, nggak bisa timpang. Lalu nih Bu, ada lagi nih, Mbak Deng, kenapa jadi Bu kan? Tadi kan kayak Mbak Yeni tuh independen banget ya, kemana-mana sendiri, bisa apa-apa sendiri. Tapi makin kesini nih Mbak, ada omongan wanita independen tuh salah apa enggak sih? Karena kan biasanya ada omongan jadi wanita tuh jangan independen banget deh, nanti cowok nggak ada yang mau deket, atau nanti cowok ngerasa tertindas, atau cowok ngerasa nggak ada yang bisa diayomin, nggak ada yang klingi karena terlalu independen ceweknya. Menurut Mbak Yeni gimana nih? Jadi ada beberapa hal ya menurut saya gini. Kita hanya bisa mencari cinta, kita hanya bisa menemukan cinta ketika kita sudah bisa mencintai diri kita sendiri. Itu. Kita hanya bisa menemukan cinta sejati ketika kita sudah mencintai diri kita sendiri. Itu pertama. Yang kedua, dalam sebuah hubungan, memang kita harus bisa saling memberikan bahasa cinta kita masing-masing, mengisi tangki cinta kita. Pasangan kita butuhnya apa? Nah, hubungan yang seimbang yang seperti ini. Nah, buat perempuan memang antara perempuan laki-laki itu kebutuhannya agak berbeda. Laki-laki itu butuh untuk merasa dibutuhkan, perempuan itu rata-rata butuhnya merasa dicintai. Nah, jadi ini kadang-kadang ekspresinya berbeda. Ya. Nah, kalau kita mau hubungannya lebih selaras nih ya, maka kita harus bisa mengidentifikasi kebutuhan pasangan kita apa. Kalau kita perempuan dan kemudian pasangan kita laki-laki, kebutuhan pasangan kita adalah untuk merasa dibutuhkan. Jadi bukannya nggak boleh independen, cuma oke kok menyenangkan pasangan kita dengan cara minta tolong sama dia. Itu bukan berarti kita nggak independen. Tapi juga jangan kelingi, karena begitu kita kelingi, dia kabur. Nah jadi gitu ya? Harus cari titik seimbang. Rasionya yang pas ya? Rasionya pas. Okay. Di satu sisi kita tetap membutuhin dia, kita tetap minta tolong dia. Laki-laki tuh merasa merasa dicintai ketika dia bisa melindungi pasangannya. Gitu. Nah, tapi di sisi lain jangan juga segala hal harus minta persetujuan laki-laki. Sehingga cowoknya ngerasa, aduh ini kok kelingi banget sih, aku ngerasa dikekang banget. Nggak punya ruang gerak gitu ya? Nggak punya ruang gerak gitu. Nah perempuan itu kebutuhan ini buat cowok-cowok ya. Iya cowok-cowok kebutuhannya perempuan itu adalah disayangi. Tuh. Nah jadi perempuan butuh untuk dimanjakan, perempuan butuh untuk dikasih pujian, kata-kata pujian ya. Jadi bukan karena lagunya siapa itu ya, memang lagi manja. Bukan itu ya. Jadi ekspresi cintanya memang beda. Jadi kalau perempuan kadang-kadang cerewet, itu hanya karena dia ingin mendapatkan validasi atas perasaannya. Nggak usah dikasih solusi cowok-cowok. Dengerin aja terus sambil bilang, iya ya, rasanya nggak enak ya Yang ya, kalau kamu lagi gitu bete ya sama sahabatmu. Divalidasi aja perasaannya. Tuh cowok-cowok resep hubungan yang lebih selaras ke depan. Kita dapat banyak resep hari ini dari Mbak Yeni Wahid ya. Dari mulai kehidupan sampai percintaan, semua Mbak Yeni Wahid sudah memberikan kita resep yang harus kita terapkan juga nih Dan Mbak. Satu hal, jangan cari pasangan yang sempurna.
Karena kita sendiri juga nggak sempurna. Betul. Nah, Nggak ada manusia yang sempurna ada ya, manusia Mbak? yang sempurna, yang ada cuma lagu yang sempurna. Lagunya siapa? Andra and the Backbone. Iya, betul. Karena kita harus saling melengkapi ya Mbak, dari Betul. ketidaksempurnaan itu. Wah, seru banget. Nah, terakhir nih Mbak, kita mau mau dapetin quotes of the day dong dari Mbak Yani Wahid. Aduh, quotes of the day apa ya? Kita kasih waktu berpikir terlebih dahulu. Mikir dulu kali Iya, ya? boleh. Quotes of the day. Oke. Oke. Kira-kira ya. Oke. Semua manusia itu spesial dan istimewa. Tapi kita juga adalah bagian dari kumpulan orang-orang yang istimewa. Jadi jangan pernah merasa minder kalau kamu sedang di bawah, tapi juga jangan ngerasa sombong ketika kamu sedang di atas. Karena perjalanan hidup itu akan selalu berputar. Karma itu memang datangnya lambat, tapi pasti akan datang. Jadi penuhi hari-harimu dengan berbuat baik, baik kepada dirimu maupun kepada orang lain. Wow, terima kasih Mbak Yani Wahid udah ngobrol-ngobrol asik bareng kita. Dari awal sampai akhir kita dapat banyak banget dari Mbak Yani. Semoga sehat selalu, happy selalu, Sama-sama. sukses selalu. Salam buat keluarga, dadah Mbak Yani. Makasih banyak. Terusin makan ininya ya. Arigato Sekarang ya, arigato. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Tentang baru pulang dari Jepang.